Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Wahyudewanta dari kelas 12 BRP1 akan membawakan presentasi tentang administrasi gudang. Sebelumnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu presentasi yang sudah saya buat. Yuk langsung aja kita ke materinya. Materi yang pertama itu ada pengertian administrasi gudang. Administrasi gudang adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan yang sangat penting karena memang mengontrol pergerakan barang sehingga dapat diketahui jumlah dan penerimaan dan pengiriman barang. Yang selanjutnya ada kegiatan administrasi barang. Yang pertama itu ada kegiatan administrasi, yang kedua itu ada penerimaan barang, yang ketiga itu ada penyimpanan barang, yang keempat itu ada pengepakan barang, dan yang terakhir itu ada pengeluaran barang. Yang pertama itu ada kegiatan administrasi. Bagi petugas gudang, administrasi pergudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelola pergudangan yang dibebankan kepadanya. Sehubung dengan administrasi pergudangan, yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau kartu stok, bon permintaan barang, dan surat penyerahan barang. Nah, yang selanjutnya itu ada penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang pemasok atau rekaman memang kelihatannya mudah. Namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, mereka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitasnya. Selanjutnya itu ada hal-hal penting dalam penerimaan barang. Yang pertama itu ada bukti pesanan barang dari gudang. Yang kedua itu ada bukti tanda barang yang diterima. Yang ketiga itu ada cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Yang keempat itu ada cek expired dan kondisi barang. Dan yang kelima itu ada penyimpanan barang. Nah, yang selanjutnya itu ada penyimpanan barang. Dalam menyimpan barang di gudang ada dua metode penyimpanan barang yang biasanya digunakan. Metode dan prosedurnya penyimpanan tersebut adalah LIFO atau last in first out dan FIFO first in first out. Metode penyimpanan barang yang dengan prosedur LIFO atau last in first out adalah suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang
lakukan dengan konsep barang yang datang terakhir dan digunakan terlebih dahulu. Dan sistem FIFO adalah sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang masuk terlebih dahulu dan dikeluarkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada pengepakan barang. Dalam manajemen gudang terdapat pula pengemasan barang, yaitu membungkus dan mengemas barang hasil produksi. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama itu merek, kedua itu kemasan itu sendiri, dan yang ketiga itu label. Dan ada juga 3 alasan utama untuk melakukan pengemasan barang. Yang pertama itu, kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu, melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif. Yang ketiga itu, kemasan itu untuk menarik perhatian konsumen agar untuk membelinya. Ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan, dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis administrasi gudang. Yang pertama itu ada daftar stok barang. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel nomor 1 itu ada kode barangnya ya 101, dan nama barangnya itu wafer coklatos 600 gram, dan jumlah stoknya 21, dan satuannya itu dalam bentuk pengemasan kaleng. Nah, yang kedua itu ada kode barangnya 102, nama barangnya itu kongguan, jumlah stoknya itu 25, dan kemasan satuannya itu kaleng. Dan yang ketiga itu ada kode barang 103, nama barangnya adalah Monde Butter Cookies, dan jumlah stoknya itu ada 20, dan satuan barangnya itu dalam bentuk kemasan kaleng, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada daftar input barang. Nah, kita bisa lihat di sini ya daftar input barang di tabel berikut. Seperti tadi, tetapi bedanya ada itu input barang. Di dalam tabel itu terdapat input barang yang bisa lihat di sini dan dipahami sendiri ya. Yang terakhir itu ada daftar keluar barang. Kita bisa lihat tabel di sini. Yang pertama itu ada kode barangnya 101, dan nama barangnya wafer coklatos 600 gram, dan stok awalnya itu ada 21, satuannya itu 1 kaleng, dan ada input barangnya 10, dan keluar barangnya 15. Kita bisa lihat di sini ya, dan bisa dipahami. Sekian penjelasan tentang administrasi gudang dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.